Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ramabi. Ini hadir dengan aplikasi yang ditujukan untuk pengembang Laravel, di mana aplikasi itu berkaitan dengan authentication dan authorization yang sangat fleksibel. Jadi bagi pengembang pemula atau pengembang yang belum mempunyai source coding yang berkaitan dengan authentication dan authorization, itu bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk pengerjaan proyek-proyek bisa lebih cepat dan lebih efisien. Langsung saja kita masuk ke dalam demonstrasinya. Kita masuk PHP Artisan Share. Ini menggunakan Laravel 10 dan Liveware 3 dan juga pakai Jetstream versi 4. Jadi semuanya terbaru semua ya. Kemudian kita buka npm run dev. Oke, ini pakai Laravel 10. Sudah jalan apa belum? Oke, sudah jalan. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasinya ya. Oke, kita jalankan sekarang. Nah, di sini adalah tampilan awalnya. Kita masuk ke dalam menu login sekarang, ke button login ya. Login dulu kita. Admin @example.com, passwordnya adalah password. Oke. Sudah. Di sini ada beberapa menu ya. Nah, ini juga ada menu. Menu ini berkaitan dengan pengaturan menunya yang ada di atas ini. Nah, ini loadingnya tanpa reload ya. Jadi dia memanfaatkan where navigate-nya punyanya Liveware, jadi tidak perlu reload lagi ya. Kemudian ada user, ada group, ada role, kemudian permission. Ini loading, kemudian ada profile. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita masuk ke dalam grup ya, master group. Nah, master group ini ada beberapa macam. Nanti ini berkaitan dengan permission mana, ikut grup mana. Kita coba hapus dulu ini. Botnya kita hapus, kemudian kita hapus. Sudah. Setelah itu, setelah kita hapus, kita buat bagaimana membuat grup ya. Kita pakai blog. Kemudian kita buat lagi bot ya. Kita simpan, kita set coba sekarang about. Oke, muncul ya. Setelah itu kita bisa ascending descending langsung ya, dan ini juga mau ditampilkan berapa. Setelah kita masuk dalam grup, kemudian kita pergi ke permission. Nah, permission ini, ini berkaitan dengan grup tadi ya. Permission ini berkaitan dengan routes ya, berkaitan dengan routes. Kita coba contohkan di sini. Ada about index, ada blog index, ada user permission. Ini diambilkan dari dari routing ya, dari routes. Nah, ini ada beberapa routes ya. Ada about, blogs, group index, menu index, role, dan lain sebagainya ini. Oke, kita pergi lagi ke aplikasinya. Sudah, ini juga bisa di short ascending, descending, semuanya bisa. Kemudian kita cari yang second user. Nah, ini bisa tampil semuanya. Dan ini juga bisa ditampilkan per 500 gitu ya. Oke, kita hapus ini. Tampil ya. Setelah kita masuk ke dalam permission, kita pergi ke dalam menu role. Nah, role di sini coba kita hapus. Kita hapus dulu, kita mulai dari awal. Kita buat role, misalkan role-nya itu adalah pengelola
pengelola. Kemudian yang ini adalah editor, ya. Oke, kita punya dua role. Role yang pertama adalah pengelola, kemudian yang kedua adalah editor. Nah, role ini mempunyai akses routing apa saja. Nah, itu kita tinggal masuk ke dalam permission. Oke, kita klik ini. Nah, di sini ada tiga yang sudah tercentang, yang lainnya belum tercentang. Kenapa ini tiga ini tercentang? Kita cek sekarang di permission, gitu ya. Maka ada tiga yang tercentang itu, kita set aja. Ada tiga tercentang itu karena dia sebagai default. Jadi kalau default itu dia tidak perlu akses khusus ya. Jadi dia hanya memanfaatkan middleware saja, middleware untuk login saja. Oke, default ini ada tiga, yaitu di dashboard, routing dashboard atau root dashboard, kemudian about dan block di sini ya. Oke, about sebagai namanya about index, kemudian block sebagai block index, dan juga dashboard ya. Dashboard tidak perlu index ya, atau mau dikasih index terserah. Nanti yang penting di sini namanya apa kita masukkan di sini, gitu ya. Kalau sudah, maka kita pergi lagi ke role. Nah, role pengelola itu ini sudah otomatis ya, dan ini juga secara otomatis ya. Editor juga otomatis karena ini sebagai default tadi ya. Pengelola misalkan dia bisa sampai create saja gitu ya. Jadi dia dikasih menu index, menu create, role index, dan role create, kemudian permission kita kasih index dan permission create. Setelah itu grupnya kita kasih index dan juga group creates. Oke, untuk user kita tidak kasih ya pengelola ya. Kemudian untuk editor misalkan kita kasih sampai edit misalkan ya. Oke, kita kasih sampai edit. Ini juga kita kasih sampai edit. Kita centang aja ini, itu ya. User tidak perlu ya, tidak perlu. Atau nanti kita demonstrasikan juga, kita terakhir saja nanti. Udah. Di sini ada tiga ya. Ada tiga role, admin, pengelola, dan editor. Kalau admin dia punya akses semuanya ya. Kemudian setelah itu role ini itu kita kaitkan ke dalam user. Jadi user itu punya role apa gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam user. Nah, di sini kita buat user, misalkan kita buat 3 langsung ya. User 1, kemudian email user 1 contoh aja, contoh.com, kemudian pengelola ini pertama. Oke, user 2 contoh.com, kemudian editor kita simpan. User 3, kemudian emailnya user 3 contoh.com editor. Oke, passwordnya defaultnya ini ya, kita simpan. Nah, sekarang dari ketiga user ini itu ketika kita cek permission, maka kita bisa lihat bahwa ketika permissionnya atau user ini adalah role-nya pengelola, user 1 role-nya adalah pengelola, dia adalah sebagai role pengelola, maka permission-nya sudah sesuai dengan pengelola gitu ya. Jadi pengelola adalah ini tadi, hanya di create saja dia. Ini 1, ini grup, ini enggak ada ya. Terus kemudian user 2 dan user 3 ini itu juga mengikuti role editor gitu ya. Kita klik permission-nya. Nah, ini editor sampai dengan edit ya.
Oke, ini sampai delete role-nya. Oh, kita ganti aja ini untuk roles apa ya, editor ya tadi ya. Masuk di dalam editor, role permission yang di editor, yang delete-nya kita buang. Oke, sudah. Kita lari lagi ke user. Untuk yang editor kita klik, maka delete-nya sudah nggak ada gitu ya. Dan ini juga permission-nya tidak ada. Yang di permission untuk user 2. Nah, di sini ada kesamaan antara user 3 dengan user 2 di role permission-nya gitu ya. Ini adalah ikut sama-sama role. Dan nanti di dalam permission yang ada di dalam menu user ini itu bisa kita checklist sesuai dengan kebutuhan user ini punya akses apa gitu ya. Nah, ini misalkan nanti kita tambahkan untuk user ini, kita tambahkan ini, itu bisa ya. Sekarang kita login satu-satu. Kita login pakai user 1 dulu ya. Oke. Kita login dulu. Kita reload ya. Oke, sudah. Kita login sekarang. Passwordnya 1 sampai 9 ya. Oke, login. Bisa kita lihat ada menu. Nah, ini nggak ada. Ada tombol create atau buat, permission. Sekarang kita cek. Ya, kita cek sekarang. Dia ikut role pengelola ya. Role pengelola itu permissionnya apa saja? Oke, di sini ada dashboard ya. Oke, dashboard bisa. Terus kemudian ada menu index dan juga create. Setelah itu role, setting, role. Nah, ini ada role, ada create, dan juga ada indeksnya, kemudian permissionnya juga sama. Setelah itu group, dan juga user nggak ada ya, user. Kita akses sekarang user. Kita coba lihat role-nya user ya. Role-nya user itu apa? Nah, ini user ya. Routingnya kita langsung akses saja ini. Nah, tidak ada ya. Jadi this action is authorized ya. Oke, kita back. Sekarang ketika kita tambahkan ke dalam role pengelola mana? Pengelola. Misalkan di dalam grup itu kita kasih edit ya, kita klik di sini, maka kita reload di sini, maka editnya bisa gitu ya. Kita klik edit, bisa kita edit ternyata ya. Oke, kita blok, ubah, oke ya, grup, oke. Nah, kita kasih delete, maka kita klik, delete-nya sudah masuk. Oke, kita buang sekarang ya. Oke. Nggak bisa ya, indeksnya kita kasih ya, delete-nya kita buang. Nah, seperti ini ya. Oke, sukses ini ya. Sekarang kita masuk ke dalam user 2 ya. Kita login menggunakan user 2. Kita reload dulu. Login user 2 at contoh.com ya. Passwordnya 1 sampai 9. Oke. Nah, di sini kita klik permissionnya. Dia punya apa saja ya. Di dashboard otomatis ya, karena dia default. Oke, kita besarkan dulu. Nah, di sini dashboard ada, kemudian menu sampai dengan edit.
Oke, menu, ada create, ada edit ya. Terus setelah itu role-nya hanya edit saja dan juga create. Kemudian permission-nya dia sampai create ya. Setelah itu usernya tidak ada ya. Oke, sukses ya. Nah, sekarang perbedaan antara user 1 ya, perbedaan antara user 2 di sini dengan user 3 apa? Nah, ketika sama-sama punya role editor, tapi kita bisa memberikan akses khusus kepada salah satu user itu berupa user permission gitu ya, di sini ya. Maka sekarang kita lihat yang user 1 maaf. User 1 kita logout. Kita login lagi pakai user 3 ya. @conto.com ya. Passwordnya 1 sampai 9. Nah, di sini. Di sini antara user 2 dengan user 3 itu sama-sama punya role editor. Maka secara defaultnya maka sama ya. Kita cek di setting kemudian permission. Nah, di sini sama-sama punya edit dan punya create. Nah, tapi kita punya akses khusus kepada user itu melalui permission. Misalkan di user 3 itu kita kasih akses khusus yang ada di dalam permission itu bisa hapus misalkan atau delete gitu ya. Kita klik aja di sini. Klik oke, maka ketika kita klik di sini dan kemudian permission, maka hapusnya sudah muncul. Itu adalah penggunaan antara role permission dan user permission. Kalau role permission itu berdasarkan dengan role-nya, jadi secara kelompok gitu ya, atau secara grup atau secara berkategori. Terus kemudian kalau user permission itu bisa secara khusus gitu ya. Jadi kalau untuk membuat aplikasi ini sangat dibutuhkan sekali fleksibilitas antara authentication dan authorization. Oke, sekarang kita masuk ke dalam menu. Di dalam menu ini ada sebuah pengaturan gitu ya. Klik menu, kemudian kita bisa mengatur menu ini melalui teks ini ya. Di sini ada menu ya, ini menu-menu gitu ya. Kemudian master, ini ada user, ada group. Terus kemudian ada role, ada permission dalam setting. Nah, menu ini kita taruh ke dalam master misalkan. Tinggal kita cari coba, kita cari menu. Oke, karena ini main menunya adalah menu, maka dia ada di sini. Kita klik ubah, kita taruh ke dalam master ya. Setelah itu kita ubah, klik. Nah, maka secara otomatis dia akan masuk gitu ya. Menu. Maaf, ini kita taruh ke dalam master ya. Kita klik ubah. Kita reload sekarang. Belum masuk ya. Oh, ini ada kesalahan, ada master ya, jamak dia. Oke, maka secara otomatis dia masuk ke dalam master. Kemudian coba kita user ini kita masukkan ke dalam setting ya. Kita cari user ini, kita cari masukkan ke dalam settings seperti ini. Nah, udah masuk ya. Nah, user di sini master, ada menu dan ada grup. Setelah itu ada setting, ada 3. Nah, sampai di sini sangat jelas ya. Di authentication dan authorization ini sangat membantu sekali untuk awal pembuatan aplikasi ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu
kita cukup memanfaatkan get ya. Kita coba klik di group index di sini. Nah, di dalam group index ini kita memanfaatkan get ya. Tinggal kita kasih group index ini routingnya apa di sini ya, di akses kemudian group index. Cuman seperti itu aja. Setelah itu di dalam group index ini misalkan tabel bagaimana pemanfaatan can-nya. Di dalam can-nya itu kita tinggal akses untuk routingnya apa gitu ya. Can akses kemudian routingnya adalah group edit, can access group delete gitu ya. Jadi pemanfaatannya seperti ini saja. Jadi misalkan itu kita punya about. Nah, about ini karena dia tidak ada kaitannya, dia posisinya adalah default, maka kita tidak perlu. Nah, apabila about ini diperlukan untuk akses khusus, maka kita tambahkan ya, kita edit dulu di sini yang di role, di permission, terus kemudian di about kita ubah default ini kita ganti menjadi not default gitu ya. Nah, di sini kita ganti not default, kita ubah, kemudian yang block index itu juga kita kasih not default. Jadi yang benar-benar default itu adalah dashboard saja gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan di dalam about itu kita pakai use authorize ya. Use authorize, terus kemudian di sini this authorize, kemudian akses, routingnya apa tadi? Routingnya adalah about.index ya. Setelah itu yang di dalam blok juga sama ya, use authorize ya, kemudian ini this authorize akses, kemudian block dot index gitu ya. Nah, ini. Nah, setelah ini kita pasang di dalam role ya, dalam role, kemudian pengelola bisa nggak? Oh, ini di sini sudah masuk belum? Nah, ini ada. Nah, ini centangnya hilang ya. Kemudian kita kasih nggak pengelola? Coba kita kasih ya. Oke. About index, kemudian block index, pengelola ya. Oke, kita masuk di dalam pengelola. Ini profilnya berapa? User 3 bukan ya? Pengelola tadi usernya adalah usernya adalah 1 ya. Ini user 2, kita logout dulu sekarang. Kita masuk ke dalam user 1 ya. User 1 add example contoh.com, passwordnya 1 sampai 9. Login. Nah, di sini tadi kita kasih akses pengelolanya, kita akses about dan index ya. Di sini belum ada about dan indexnya. Mana tadi? Oh, ini ya. Oke, kita klik sekarang about gitu ya. Nah, masuk ya. Ini adalah about. Kemudian blog masuk. Ini adalah blog juga ya. Nah, sekarang kita buat menu untuk blog dan untuk about. Nah, kita masuk di admin. Kita buat menu ada di master. Kita add. Blog ini kita sendirikan ya, jadi dia pakai sendiri, mainnya blog juga, menunya blog, routingnya adalah blog index. Nah, ini ya, ikonnya nanti bisa diisi sendiri ya, disesuaikan dengan ikon masing-masing. Misalkan ini setelah dashboard ya, ke nomor 2, kemudian kita kasih about, kemudian about juga, routingnya about,
ikonnya nanti disesuaikan juga, kemudian shotnya 3. Simpan. Oke, di sini kita masuk ke dalam permission, kita kasih kita role, kita kasih adminnya. Oke, maka di sini sudah ada blog dan about gitu ya. Kemudian yang di user 1 kita reload, about dan blog sudah muncul. Nah, karena blog dan about-nya nomor 2 dan nomor 3, kita rubah yang di sini untuk digeser di sini ya. Kita masuk ke dalam menu. Setelah itu kita sort saja ini 22 blog master ini nomor 3 ya. Ubah 4, kita kasih 4. Oke. Maka dia master nomor 4, setting kita rubah lagi. Setting kita geser lagi ya. Yang setting mana setting? Nah, ini setting kita kasih nomor berapa ini? 1 dashboard, 2 blog, 3 setting. Settingnya kita buat nomor 6 misalkan ya. Ubah. Oke. 1 2 3 4 blog, menu, master ini 5 ya. Ini 5. 1 2 3 4 5, kemudian settingnya ini 6. Nah, ini bisa digunakan sendiri, nanti bisa di drop down dan lain sebagainya ya. 4 5 6, kemudian setting yang ini kita masuk ke dalam shot 7. Sudah selesai ya. 6 6 ini usernya kita kasih 8. Maka otomatis menunya sudah tertata. Dashboard, blog, about, master, dan setting. Di sini juga sama. Kita masuk. Nah, ini ada blog, about, master, dan setting. Oke. Nah, apabila di pengelola ini kita buang role-nya, role, permission, untuk blog kita buang, maka di sini otomatis hilang blognya ya. Kita akses blog, maka unauthorized. Nah, bagaimana kalau kita menggunakannya di dalam, contohnya adalah grup create ya. Kita masuk grup create ya, di sini ya. Di dalam grup create ini pemanfaatannya ketika disimpan, maka authorized-nya apa? Yaitu adalah akses grup create. Ini tidak perlu karena dia tidak diindeks langsung ya, dia sebagai komponen kalau ini. Jadi kalau komponen hanya cukup di metode saja. Kalau di delete ini maka authorize access group delete. Edit group, edit sesuai dengan routingnya ya. Ini kita gunakan di dalam komponen liveware. Bagaimana kalau penerapannya di dalam controller ya? Di sini sudah ada controllernya apa belum? Nah, ini belum ada controller. Kita buat controller PHP Artisan Max controller percobaan controller. Oke, enter, masuk ya. Kita masuk ke dalam index public function index ya. Ini kita buat return
view, page, kemudian percobaan ya. Oke. Kita simpan di sini. Setelah itu kita buat view, di resource nggak ada pack-nya. Kita buat dulu view, kemudian kita kasih page, bukan di label ya, pakai di page. Setelah itu kita buat percobaan indeks ini ya, pages. Oke, percobaan index.blade.php. Oke, ini adalah percobaan. Sudah. Kemudian di dalam routingnya kita buat route get percobaan controller ya, controller kelas index. Setelah itu name root-nya kita kasih percobaan index ya. Selesai. Nah, ketika kita membuat root seperti ini maka di dalam admin kita buatkan lagi yang permissionnya ya. Kita buat permission, apa tadi namanya routingnya, percobaan .index, nama routingnya. Ini keterangannya apa? Percobaan index. Kemudian grupnya, percobaan sudah ada belum? Percobaan belum ada ya. Kita masukkan dulu di dashboard dulu misalkan ya. Kita pakai not default, kita simpan, kita buat grup. Percobaan, simpan. Setelah itu masuk di permission, percobaan tadi kita ubah grupnya ikut percobaan ya. Oke, maka pemberian aksesnya masuk di dalam role, kita admin dikasih akses percobaan. Permissionnya sudah bisa masuk. Oke ya, ini masuk ya, percobaan, klik. Oke, sudah. Admin bisa, pengelola bisa juga, dan editor juga bisa ya. Nah, ketika belum kita kasih authentication dan authorization, maka percobaan itu bisa kita akses ya. Coba kita buang dulu aja. Kita lihat percobaannya itu bisa kita akses nggak? Mestinya bisa ya, karena belum kita kasih authentication authorization ya. Oke. Nah, ini bisa diakses ya. Ini adalah percobaan bisa diakses. Kemudian di dalam controller tadi, percobaan kita kasih get password, kemudian kita allow. Setelah itu ini adalah akses percobaan sebagai indeksnya, routingnya, kemudian dia about ya, port 403.
Kalau sukses kosong ya. Nah, setelah ada ini, maka di sini percobaan sudah tidak bisa diakses. Di admin pun mestinya tidak bisa ya. Nah, ini. Oke, sekarang admin kita kasih aksesnya untuk percobaan. Oke, kita klik. Nah, ini sudah bisa ya. Yang ini bisa enggak? Tidak bisa karena belum kita kasih aksesnya. Ini juga tidak bisa. Maka kita kasih aksesnya dulu untuk pengelola dan editor. Nah, kita klik ini. Sekarang udah bisa ya. Oke, udah bisa. Kita buatkan menu untuk percobaan. Nah, kita buat misalkan packnya adalah percobaan. Routingnya apa? Percobaan indeks, ikonnya, kemudian slotnya ya nomor berapa ya? Nomor 9 ya. Oke, kita simpan. Nomor 9 dia. Dan itu dia sudah masuk di sini. Klik percobaan ya. Yang di sini juga akan keluar percobaan juga. Kemudian yang di sini akan keluar percobaan juga ya. Misalnya ini. Oke, ada percobaan juga ya. Sampai di sini dari penggunaan untuk authentication dan authorization cukup memakai ini saja di masing-masing metodenya yang dibutuhkan supaya tidak bisa diakses secara langsung, dan fleksibilitasnya juga ada. Kita tinggal butuh root apa, kita daftarkan rootnya, kemudian kita tempel ke dalam scriptnya seperti ini saja ya. Nah, ini juga ketika memanfaatkan Liveware di sini, oke, ada authorize, kemudian permission create, permission delete, dan ini juga sudah menggunakan form ya yang ada di fasilitas terbaru dari Liveware 3 ya. Kita klik di sini. Nah, ini rule-nya di sini kita atur semuanya di sini ya. Jadi tidak begitu banyak nanti scriptnya yang ada di sini. Nah, cukup sekian ya. Apabila tertarik, segera menghubungi deskripsi ya, nomor WA-nya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.